sayangi serta teman-teman semua yang sangat berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab karena limpahan nikmat dan karunia-Nya kita mendapatkan hal-hal yang sangat luar biasa. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Seperti yang telah kita ketahui semuanya, bahwasanya kita hidup di tengah-tengah zaman edan, di mana perkembangan arus teknologi dan informasi berkembang sangat luas dan sangat cepat. Dan apabila tidak diikuti oleh kebijakan para penggunanya, maka yang terjadi adalah para generasi muda akan mudah terpengaruh oleh dampak buruk dari teknologi serta arus globalisasi. Maka di sini saya sebagai salah satu generasi milenial muda akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema membangun generasi milenial yang berkarakter Islami dalam memaknai perjalanan agung sang Nabi. Wahai sahabat-sahabat sekalian, marilah kita lihat kembali bahwasanya zaman ini para milenial muda sangat enggan untuk belajar ilmu agama. Para milenial sekarang ini sudah banyak sekali yang memiliki akhlak buruk, dan juga nilai-nilai moralitas mereka semakin hari semakin terkikis saja. Seperti contoh halnya pergaulan bebas, narkoba, bolos sekolah, bahkan ada yang berani juga membantah kedua orang tua mereka. Seharusnya hal ini tidak terjadi di dalam generasi muda, namun faktanya sebab dampak buruk dari pergaulan-pergaulan yang tidak ada artinya itulah mereka mudah terjerumus, teman-teman sekalian. Apalagi sekarang ini banyak kita jumpai, banyak sekali kan generasi muda yang viral karena akibat buruk mereka terhadap lingkungannya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal para pemuda merupakan para penerus bangsa yang sangat hebat seharusnya. Namun para milenial sekarang ini entah kenapa mereka sangat suka dalam hal-hal yang tidak baik. Tentu dalam hal ini agama Islam menaruh perhatian yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita yang paling keras menyuarakan hal-hal yang tidak baik. Kita harus yang paling keras dan yang paling maju terdepan untuk berjihad di dalam kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berkata bahwasanya di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hari kiamat, yaitu para pemuda yang saleh serta yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kita para pemuda bangsa harus menyiapkan diri kita secara matang dan sungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Teman-teman sekalian, dalam hal ini kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah karena beliau memiliki prinsip yang amat sangat luar biasa dan sifat-sifat yang mulia, sehingga kita dapat meniru dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentu selain itu Rasul merupakan pemimpin yang adil dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Rasulullah SAW tidak pernah sedikit pun lalai akan perintah Allah, teman-teman semuanya. Hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fajr ayat 28.
Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, yang berarti kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maksud dari ayat ini adalah kita diwajibkan untuk selalu bersifat baik sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang telah kita lakukan, teman-teman. Jangan sampai kita membuat murkanya Allah dan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka yang paling dalam. Astaghfirullahaladzim. Tetapi ketika berbuat baik, tentu tidak semua orang suka, wahai teman-temanku. Bahkan Rasulullah yang seorang nabi saja banyak loh orang-orang kafir yang menghina beliau. Lantas apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak pernah sedikit pun membalas perlakuan buruk mereka. Justru Nabi memberikan contoh kepada umatnya agar selalu sabar dan legowo. Karena apa? Nabi yakin bahwa pertolongan Allah itu sungguh nyata. Selain itu, karakter yang bisa kita teladani dari seorang Rasulullah SAW adalah Nabi selalu bersifat jujur, tidak pernah berbohong. Siapa anak muda di sini yang masih suka berbohong? Apalagi berbohong kepada orang tua. Jangan sampai ya teman-teman, karena sesungguhnya hal itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi memiliki sifat yang disiplin dalam hal apapun, terutama dalam hal ibadah. Kalau kita anak muda saja, siapa yang masih suka menunda-nunda salat? Nah, Nabi memberikan contoh kepada umatnya agar selalu menjalankan ibadah pada tepat waktunya. Selain itu, sifat luar biasa lainnya adalah toleransi. Nabi itu tidak pernah menghina orang-orang kafir. Bahkan Nabi menghormati siapapun yang ada di sekitarnya. Untuk itu, kita harus menjadi generasi milenial yang taat kepada agama Islam dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentu yang kita dapat contoh dari Nabi sangatlah banyak, teman-teman. Jangan lupakan juga perkataan oleh proklamator Bapak kita, Bapak Insinyur Soekarno. Beliau pernah berkata bahwasanya, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Begitu dalam maknanya, wahai teman-teman. Pemuda memang seharusnya bersifat baik, bersikap baik dimanapun dan kapanpun, serta selalu memperdalam ilmu agama, dan sehingga nanti kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beli roti di taman ini, jangan lupa beli kuaci. Cukup sekian pidato saya ini, semoga kita dapat berjumpa lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.